Ya pastinya bakalan di Indo ya, full syutingnya, dan memang seneng banget karena ada beberapa production yang sama Arya mau disatuin tapi kita mental-mental terus. Iya. Udah mau disatuin dalam satu film tahun 2024 lalu, terus ditunda. Lalu mau disatuin lagi dalam satu film bulan September, ditunda lagi. Judulnya beda-beda lagi, jadi emang bener-bener udah disatuin, harus disatukan di film ini gitu. Dari mulai drama, series sampai sekarang horor. Jadi emang menurut saya ini satu perjalanan yang sangat luar biasa, bisa benar-benar beradu acting lagi setelah kita sudah lama, dari 2013 terakhir main sama Arya, dan dengan perkembangan Arya sekarang juga udah berbagai macam film dan series dia main, aku rasa dari segi semuanya pasti udah berbeda. Jadinya amin. Pasti kita dan bisa saling berinovasi bareng untuk menghadirkan kreativitas yang baru dan terbaik. Kak Aca, apa sih yang dikangenkan dari Indonesia? Karena kan Kak Aca udah lama di Sydney, dan Kak Arya kira-kira pengen memerankan apa lagi sih? Karena kan Kak Arya udah banyak banget sinetron, kemudian sekarang ada drama dan juga film horor begitu. Nah, apalagi nih kira-kira yang Kak Arya akan ingin lakukan khususnya merambah di dunia acting? Ya sebenarnya banyak ya, karena kita kalau ngomongin manusia itu kan luas, nggak ada batasnya gitu. Kalau saya happy-nya di sini peran ini, saya bisa tumbuh, saya bisa berproses bareng dengan karakter-karakter yang bisa saya hidupkan bersama teman-teman aktor yang lain seperti itu. Kalau ditanya pingin apa, pengen mencicipi banyaknya karakter manusia pastinya, khususnya yang memang realis ya. Itu saya kepingin sih ya, mudah-mudahan ketika ada tawaran teman-teman mau memakai jasa saya dan menyatukan. Menyaksikan filmnya juga. Betul. Karena sebenarnya film itu kan bukan hanya sekedar kita mainkan sebagai pemain, tapi kita bisa belajar dari karakter tersebut. Dan malah ada kejadian-kejadian yang dalam kehidupan tuh kita belum pernah mengalaminya, tapi dicipin gitu. Iya, betul. Bagaimana peristiwa yang karakter itu hadapi gitu. Jadi kayak misalnya Arya sekarang jadi ustadz, itu benar-benar dia mempelajari agama secara dalam lagi. Tadi lu bilang apa, lu pelajari ikro lagi dari awal? Ikro lagi dari awal. Kenapa apa yang pelajari ikro dari awal? Beban. Jadi di Malaysia kan amat luar biasa Ustadz Adamnya. Ya, dan memang waktu jadi kebetulan guru kami untuk Ustadznya pun juga bilang gitu, saya nonton bacaannya Masya Allah bagus loh gitu. Nah jadi kan ke saya, waduh agak lumayan memotivasi lah untuk saya harus belajar lagi, harus bisa setidaknya mengejar lah gitu, huruf per huruf, panjangnya, harokat dan lain-lain gitu, memang harus belajar lagi karena memang kita hidup dituntut untuk belajar juga gitu. Jadi memang ya alhamdulillah dengan ini saya bisa banyak yang saya pelajari. Kak Aca, bagaimana caranya, karena kan Kak Aca ini kebanyakan main filmnya itu berperan sebagai protagonis, terus sekarang memerankan film horor dan juga ada adegan kerasukan. Nah itu ada kesulitan nggak sih dari Kak Aca sendiri, yang dimana orangnya lebih stereotip menganggap Kak Aca ini sebagai protagonis gitu? Ya karena untuk karakter Fitri yang di Malaysianya sebagai Maria di film pertama yang Munafik, dia memang ada adegan action yang sangat ikonik di mana dia kerasukan dan dia benar-benar memanjat tembok seperti ikat ya. Jadi benar-benar adegan actionnya sangat harus latihan banget, dan saya dan juga produser serta sutradara sudah banyak diskusi tentang adegan yang ingin kita tampilkan. Memang tidak akan menghadirkan adegan yang maksudnya adegan yang dihadirkan akan tidak menjiplak banget, cuma kita inovasikan lagi supaya lebih baru lagi adegan Fitri ini. Ya harus latihan fisik banget sih, karena kan memang adegannya banyak manjat-manjat, banyak diseling dan lain sebagainya, dan kita sudah mencukupinya dengan latihan training yang baik supaya nanti proses syutingnya lancar. Kita mohon doanya ya teman-teman buat supaya kelancaran syuting. Bulan September waktu itu, jadi ditelepon langsung ke Sydney, terus diminta untuk bermain di film Munafik. Tapi saya jujur saja
waktu itu belum tahu kalau saya sebagai Fitrinya gitu kan, dan ketika dikasih tahu bahwa backgroundnya semuanya dirubah jadi khas Indonesia, dan juga Pak Guntur Suharyanto juga menjelaskan secara runut bagaimana proses pembaharuan dari skrip yang dibuat versi Indonesianya dibikin lebih Indonesia sekali gitu. Jadi saya sebagai warga Indonesia dan filmmaker Indonesia, insya Allah mau meneruskan legacy dari Malaysia ini gitu. Mudah-mudahan. Wow, semakin penasaran beneran nih, bagaimana sih cerita film ini ya. Oke, ketika ditawarin naskah film nih, pasti ada juga wow, surprise dong pastinya ya. Oke, bisa ceritain nggak kira-kira udah dibaca, udah reading sejauh ini, ada adegan yang menantang nggak kira-kira? Ini sebenarnya nggak boleh di-spill ya Pak ya, harusnya ya. Ya, tapi boleh nggak secara sentral aja, secara global aja gitu? Yang paling menantang adalah bahwa adegan Fitri di sini actionnya sangat luar biasa, benar-benar nggak menghilangkan ikon dari bagaimana dia merayap di dinding itu, nggak dihilangkan sama sekali. Cuma ditambah lagi dengan adanya pertarungan dengan ustadz-ustadz ini gitu ya. Pertarungan dengan ustadz-ustadznya lebih banyak movement yang pasti nanti bikin penonton lebih terhibur lagi gitu. Bisa bilang ini peran yang berbeda banget berarti ya, iya. Sangat berbeda ya, luar biasa. Makin nggak sabar kan, mau nunggu kan, ya kan? Oke, baik, thank you Aca, luar biasa. Pertanyaannya, ya pastinya bertolak belakang, tapi sebenarnya masih soal rasuk ya, ada seperti itu gitu. Jadi memang mungkin salah satu referensi saya untuk melamar pekerjaan yang sekarang ini dari film itu ya. Jadi sebenarnya ya tentunya ini menghadirkan yang lebih terbaik lagi buat film Munafik, dan pengen explore lagi karakter Fitri dengan lebih dalam, karena memang beban moralnya si Fitri ini memang jujur lebih berat gitu dari segi untuk Munafik versi Indonesia ini dibanding film saya yang sebelumnya yang saya mainkan. Jadi memang menurut saya Mas Guntur, saya mohon arahannya Mas Guntur Suharyanto untuk banyak kita diskusi nanti ya di lapangan juga, bahwa karakter Fitri ini bukan hanya sebagai karakter yang pencari keimanannya saja, tapi dia bisa membawa film Munafik ini untuk orang-orang yang juga merasa cukup hilang arah gitu dalam kehidupan, karena memang karakter Fitri di sini seperti hilang arah dan dia menemukan kembali dirinya bersama Ustadz Adam, anaknya Amir ya. Kan punya anak cowok soalnya. Jadinya ya begitu. Menurut saya hal tersebut ngebuat saya sebagai pemain lebih harus peka lagi gitu secara emosional untuk bisa menghadirkan Fitri versi yang dia memang dalam banget emosinya, rasa kehilangan jati dirinya, lupa akan apa yang terjadi, itu yang benar-benar pengen saya gali gitu. Wow.